Saya dipilih memang cukup lama jadi BPD, Badan Perwakilan Desa. Sebenarnya ini BPD yang berjalan ini, kita sebenarnya terpilih pilihan masyarakat, tapi kita cuma kasih masukan, tolong pertimbangkan, karena ini BPD ini utusan dari setiap jaga. Jangan-jangan torak ini harap-harap ada utusan, ternyata lebih baik kita semua bilang begitu. Tapi aku bilang, kita mau calon kuntua. Kalau kita jadi, atau memang ini kan terus kita punya pemberkasan, kita mesti lepas ini BPD. Kalau calon kuntua, no, orang penjaga sudah ada utusan. Kalau boleh tunjuk orang lain. Jadi pilih ulang. Mari kita sudah terpilih waktu itu memang dari jadi pilih lagi yang baru. Iya, dari 63 pemilih kita pilih suara 61. Cuma kita yang nak pilih kita. Berarti luar biasa orang langsung memilih Bapak sama ya? Kita nak, saya bilang kita nak. Kita pilih orang lain. Saya bilang, 63 pemilih, siapa kok ini 62 jadi begini? Saya bilang kita dah pilih. Oh, tak aku tunjuk tuh tidak pilih. Kita dah pilih ini. Waktu itu kepala desanya siapa? DP desa, saya pilih. Sesudah itu baru ada pejabat yang camat sekarang. Terampai pejabat. Habis camat datang lagi dari kabupaten yang Kondoi, Grace Kondoi. Baru ini lagi ganti lagi. Itu orangnya 3 pejabat. So masuk di periode ini 3 pejabat. Oke. Selama 3 pejabat dalam tempo yang berurutan ini, yang sampai saat ini, sampai sekarang, dan juga tentu Bapak mencerna berbagai informasi berkaitan dengan perkembangan pembangunan desa, apalagi dengan adanya dana desa yang bergulir sejak 2015 sampai ke 2020 yang periode pertama, lalu kemudian dilanjutkan untuk 2021 sampai ke 2024. Dalam evaluasi kami, Minahasa Selatan memang indeks desa membangunnya masih di bawah angka indeks provinsi. Nah, karena itu Minsel ini masih dalam kategori desa yang berkembang tapi lamban perkembangannya. Kalau diamati per kecamatan, Kecamatan Tareran adalah kecamatan yang paling maju dari semua kecamatan yang ada di Minahasa Selatan. Kecamatan Tareran Suluun itu lumayan signifikan angka pertumbuhan indeks desa membangun. Sementara indeks desa membangun ini adalah barometer yang digunakan untuk mengukur kinerja dana desa. Jadi dana desa mendapatkan besaran alokasi anggarannya sebesar berapa sangat ditentukan oleh perkembangan indeks ini. Nah, apakah Bapak mencermati ada situasi-situasi di mana desa Lanso Timur dalam masa pemerintahan yang boleh dikata dikendalikan oleh pejabat sementara menunjukkan ada kemajuan atau adakah keadaan yang stuck? Seperti apa pandangan Bapak? Setelah melihat kinerja dari pejabat-pejabat yang sudah melaksanakan tugas di desa kami, secara umum saya nilai sudah bagus, tapi mungkin ada yang perlu kami titipkan, masukan sebetulnya untuk para pejabat-pejabat yang melaksanakan tugas ini. Yang pertama, alangkah baiknya lebih transparan pelaporan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Kalau orang cuma pakai istilah datang lihat di kantor, ada orang begitu dia lihat dia langsung baca. Karena ini masyarakat berbeda-beda. Ada tuh masyarakat
cuma dengar dia langsung mengerti. Jadi menurut kami kenapa tidak? Alangkah baiknya lebih transparan kepada masyarakat supaya apabila ada program-program yang tidak jalan sebagaimana mestinya sesuai dengan pelaporan dari pemerintah desa, dana yang digunakan untuk ini ternyata tidak dilaksanakan, mungkin ada sanggahan dari masyarakat. Tapi karena ini masih istilahnya nyenak terbuka, ya apa so jadi so begitu. Sebaiknya kita ambil contoh kalau di gereja, setiap ada pengeluaran, bendahara so catat, dia so bikin DP ini, so kasih di bangku-bangku, biar jemaat baca. Orang kote ada keluar dana sekian, dana ini sekian, dana ini sekian. Nah, dana ini asal usulnya dari mana? Amerikas jemaat atau cuma semacam bantuan dari luar? Ya. Nah, kalau itu orang manfaatkan, orang gunakan di desa. Jadi setiap jaga taruh, kasih tuh dia punya ini. Kau baca apa masyarakat? Baca tuh. Jadi perangkat desa itu dia baca. Orang ada ini dana sekian digunakan pembuatan ini. Jadi secara terperinci baca jo. Berapa susah orang mau baca itu daripada orang akan dicaci maki oleh masyarakat. Transparan. Kita lebih ini sekali karena ini kita so berpengalaman jadi seorang kepala sekolah. Kita transparan sekali kita punya guru bantu. Andai kata ada yang kita mau kasih tahu jadi beban. Jadi kita selalu bilang, mari orang sama-sama lihat DP ini dana begini. Sekarang tuh dana masih ada. Tuh program orang sudah bikin sama ini. Dana masih ada, bagaimana? Menurut guru-guru bagaimana? Usahakan tuh dana ini orang mesti gunakan untuk kepentingan sekolah. Ya. Nah, jadi guru-guru itu kasih masukan. Nah, kenapa di desa nggak boleh? Undang tokoh-tokoh masyarakat. Bukan cuma perangkat desa. Biasanya di perangkat desa itu kalau kuntual bilang, Pak, tutup mulu sudah selesai. Masih ada dana. Sudah. Tapi ada musrembang dilaksanakan. Di desa ada musrembang. Makanya kita selalu berpatokan sesuai dengan hasil musrembang, itu yang orang mesti laksanakan. Nah, kalau ada poin-poin dalam musrembang, begitu keluar pelaporan penggunaan dana dari pemerintah desa, kan di musrembang so ada semua. Orang tinggal mau bikin kasih cocok, ada jalan ini enggak, ada jalan ini enggak. Begitu juga di dana desa ini. Apakah tuh dana ini memang betul-betul tersalur sesuai dengan dia punya prosedur yang berlaku? Sebab misalnya 100 meter serta di laporan, ini kurang 300 meter. Bisa saja kalau misalnya orang transparan ke masyarakat menilai. Orang kok suka sih ke sana misalnya, ini kok satu jaga juga satu ini juga apa perangkat desa mau dibaca apa masyarakat. Dari ada tuh tahu baca, ada tuh masih ragu-ragu coba baca, bukan bodoh, jujur saja di setiap desa itu ada. Paling cuma ada lewat-lewat, maka dia badengar jago. Nah, itu yang orang kasih info masyarakat. Baca. Sesuai dengan musrembang, orang ada bikin ini, apa orang program, orang punya rencana kerja ke depan ini yang orang ada susun. Yang dilaksanakan, yang terlaksanakan ini. Sesuai dengan dana yang ada dan sesuai dengan usulan dari setiap jaga, ini yang skala prioritas. Jadi itu mesti transparan pada masyarakat agar supaya dana yang diinikan oleh pemerintah ini betul-betul orang memang gunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan program lewat kegiatan-kegiatan yang ada di desa, misalnya musrembang. Orang taruh situ kartu DP ini agar supaya tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan program.